Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddini amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berpidato singkat mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil bernama Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar. Ini nasabnya masih bersambung kepada salah satu wali songo kita, yaitu Maulana Ainul Yakin atau yang dikenal dengan nama Sunan Giri. Ia dilahirkan pada 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Di Kauman, keluarga beliau merupakan keluarga terkemuka dan disegani oleh masyarakat sekitar. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah seorang ulama yang menjabat sebagai khatib di Masjid Gede Kauman. Dari kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup dalam lingkungan ilmu dan ibadah. Ketika berusia 8 tahun, beliau telah memperoleh pendidikan dasar tentang agama dari ayahnya sendiri. Ketika remaja, Darwis mulai memperdalam pengetahuan agamanya dengan belajar kepada para ulama. Pada tahun 1883, Muhammad Darwis berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menetap di sana selama 5 tahun. Di sana beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran para pembaruan dalam Islam seperti Ibnu Taimiyah, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Jamaluddin Al-Khafani. Setelah menunaikan semua rukun ibadah haji, saat menjelang kepulangannya, beliau menemui Sayyid Bakri Syatta untuk mengubah namanya yang sudah menjadi tradisi pada saat itu. Muhammad Darwis diberi nama baru, yaitu Haji Ahmad Dahlan. Gelar haji tersebut tidak lantas membuat Ahmad Dahlan menjadi tinggi hati. Beliau semakin tekun mempelajari ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu falak, ilmu hadis, dan ilmu qiraah Al-Quran kepada para ulama. Hingga pada akhirnya beliau diminta ayahnya untuk membantu mengajar agama kepada murid-murid ayahnya di Masjid Gede Kauman. Kegiatan itulah yang kemudian membuatnya dipanggil sebagai kiai. Kemudian pada tahun 1889, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah binti Kiai Fadil Kamaluddin Ningrat, yaitu saudara sepupunya sendiri, yang nantinya lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Melalui pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu Johanna, Siroj Dahlan, Siti Busro, Siti Aisyah, Irfan Dahlan, dan Siti Zuhara. Pada tahun 1903, Haji Ahmad Dahlan kembali ke Mekah untuk menetap di sana selama 2 tahun dan memperdalam ilmu pengetahuan di sana. Kali ini beliau ditemani anaknya, yaitu Siroj Dahlan yang masih berumur 6 tahun. Di Mekah, beliau belajar secara langsung kepada ulama-ulama ternama yang berasal dari Indonesia. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kelak menjadi pendiri Nahdlatul Ulama. Di sana, beliau semakin intens memanfaatkan waktunya untuk belajar mengkaji gerakan-gerakan pembaruan Islam. Hal itulah yang kemudian mengilhami Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan di Indonesia. Berikut peran dan karya-karya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu di samping mengajar di Kauman, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga aktif menjadi pengajar di Quake School Yogyakarta dan Oswia, yang merupakan sekolah untuk para pegawai pribumi di Magelang. Selanjutnya, Ahmad Dahlan juga selalu menjaga silaturahmi dengan priai pengurus perkumpulan Budi Utomo, sehingga secara resmi beliau menjadi anggota Budi Utomo pada tahun 1909 dengan menyatakan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai tugas perkumpulan. Selanjutnya, pada tahun 1910, beliau juga tergabung dalam organisasi Jamiat Al-Khair yang mayoritas anggotanya merupakan orang-orang Arab yang bergerak dalam bidang pendidikan agama dan aktivitas sosial. Keterlibatannya dalam berbagai aktivitas itu dengan tujuan memperluas dakwahnya dan mendapatkan informasi tentang pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam.
aktivitas dan organisasinya juga membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu memahami tata cara mengatur sebuah organisasi dengan baik yang kelak akan dipraktikkan dalam mendirikan berbagai organisasi. Atas besarnya jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaharuan di Indonesia, maka tak heran jika akhirnya beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1961. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.